Bagi orang awam, pecahnya meridian adalah cedera fatal. Tetapi bagi Tang San, itu bukan masalah besar sama sekali. Bahkan jika meridian tubuhnya rusak, selama masih ada nafas, ia pasti akan mati. Tulang kaki kanan biru dan perak adalah di antara cincin jiwa dan tulang jiwa Tang San, satu-satunya yang tidak memiliki kekuatan serangan. Tetapi masih pada level 100.000 tahun. Keterampilan terbang ini sangat penting bagi guru jiwa menengah ke bawah, tetapi pada saat kultivasi Tang San, bahkan jika itu bukan keterampilan tulang jiwa praktis, ia dapat terbang sepenuhnya dengan koordinasi kekuatan jiwa. Sama seperti ketika dia melihat Dewa Laut Douroposai terbang keluar dari udara tipis. Karena itu, terbang bukanlah keterampilan berharga yang melekat pada kaki kanan Kaisar Perak Biru, kekuatannya hampir seluruhnya tercermin dalam api liar dan angin musim semi. Saya bisa bertanya, bahkan jika anggota geraknya patah, itu bisa dipulihkan, menunjukkan betapa kuatnya keterampilan ini. Selama Tang San menghela nafas lega, dia hampir abadi. Hanya kecepatan pemulihan akan bervariasi tergantung pada tingkat keparahan cedera. Sama seperti sekarang, ketika meridian Tang San menerobos pertempuran, energi dari lengan kanan Kaisar Perak Biru segera turun tangan untuk pertama kalinya, mengendalikan meridian yang rusak dan langsung menyegel bagian melintang meridian yang rusak, sehingga ia tidak sedangkan untuk pendarahan di dalam tubuh. Darah memuntahkan dari mulut dinasti Tang dalam goncangan hebat, dan meridian baru saja pecah. Kalau tidak, dia sudah selesai dengan tingkat kerusakan pada meridian ketika dia menerapkan palu besar. Setelah meninggalkan pertempuran, energi dari tulang kaki kanan Kaisar Biru Putih pertama-tama akan mengembun menjadi bentuk meridian di tubuhnya, menghubungkan setiap meridian yang patah satu sama lain, membentuk komunikasi meridian normal, dan mengedarkan kembali darah. Kemudian melalui kekuatan ini, meridian patah fraktur secara bertahap akan sembuh. Ini juga merupakan alasan penting mengapa jiwa Tang San dapat pulih begitu cepat. Pada saat ini, Tang San benar-benar tenang dan segera membenamkan dirinya dalam keindahan kultivasi. Seluruh orang jatuh ke dalam kondisi kultivasi yang sempurna. Sangat merasakan perasaan setiap meridian dalam proses perbaikan. Sebagai orang yang kuat, hal pertama yang harus Anda ketahui adalah tubuh Anda sendiri. Setelah setiap atribut fisik meningkat, jika Anda tidak dapat memahami keadaan Anda sendiri dalam waktu, Anda tidak dapat memahami situasi Anda sendiri dalam pertempuran. Secara khusus, Tang San memiliki kemampuan menjadi sombong dan berbahaya. Dia harus menguasai batas tubuhnya agar dapat menembus batas ini dan menyelamatkan hidupnya dalam pertempuran. Benar-benar tenggelam dalam kultivasi, tubuh tidak diragukan lagi yang tercepat untuk pulih. Kali ini, dengan pertempuran milenium, Tang San dapat dikatakan kelelahan. Dia tidak pernah begitu kelelahan. Di masa lalu, meskipun dia juga menghadapi orang kuat yang memiliki kekuatan lebih dari dirinya sendiri, perbedaannya tidak begitu besar. Jangan melihat celah antara dia dan milenium salju. Tapi seperti yang dikatakan Qian Sui, ada jarak antara manusia dan Tuhan. Jika Tang San tidak menggunakan artefak dalam berbagai situasi, dia tidak menggunakan artefaknya di awal. Dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Pada akhirnya, saya bisa memenangkan taruhan dengan Qian Shuangsnou, dan saya mendapatkan Trisula Poseidon saya sendiri. Tang San mengkonsumsi lebih banyak energi daripada kekuatan fisik. Terutama pukulan terakhir, ia menggunakan air mata Guanyin untuk pertama kalinya, dan hampir semua potensinya diambil. Ini telah menerpa ribuan salju, tetapi dia sendiri hampir sampai pada titik di mana minyak hampir habis. Untungnya, restorasi Oscar untuk dukungan sosis besar, yang dapat mendukung kepergian Star Forest. Alasan mengapa Tang San bersikeras meninggalkan jajaran latihan para Dewa Milenium dan Salju mulai mengolah, bukan untuk menyembunyikan arah yang ingin ia tinggalkan, tetapi untuk mencegah ribuan salju mencapai kondisi fisiknya sendiri. Jika dibudidayakan di hutan bintang, itu dipantau oleh Dewa Milenium. Kemudian, dia dapat memperkirakan cedera Tang San melalui waktu kultivasi dan pemulihan Tang San, dan seberapa jauh waktu yang tersisa setelah pemulihan dapat lolos. Untuk memenangkan pertaruhan dengan Qian Sui, Tang San sudah bermain kartu. Qian Sui sangat akrab dengan kekuatan keseluruhannya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah peningkatan level kekuatan jiwa. Itu membuat jiwa lebih dari satu generasi sebelumnya, dan dapat digunakan sebagai perlindungan yang menguntungkan dalam mengejar ribuan salju. Waktu 3 hari tidak singkat untuk yang kuat, tetapi waktu 3 hari tidak cukup untuk Tang San saat ini. Dia dapat yakin bahwa tidak peduli bagaimana cara dia pergi, Qian Sui akan mengejar ketinggalan dengan dirinya sendiri. Kemungkinannya adalah waktu mengejar tidak baik. Oleh karena itu, sejak dia memilih untuk meninggalkan Dewa Salju Milenium untuk memahami ruang lingkup induksi, permainan keduanya telah dimulai.
Setelah hampir 8 jam, Tang Sancai benar-benar memperbaiki meridiannya sendiri. Ketika dia menghakimi, dia benar-benar maju, dan setelah meridian benar-benar diperbaiki, roh tingkat 96 segera menunjukkan efeknya. Xuan Tiangong setelah 1 minggu operasi, kecepatan pemulihan jiwa telah meningkat setidaknya 30%. Beberapa minggu kemudian, kekuatan jiwa telah pulih hingga 60%. 60% dari jiwa sudah cukup untuk membuat Tang San terbang dengan kecepatan penuh. Adapun kekuatan jiwa yang tersisa, itu sudah cukup untuk pulih saat terbang. Waktu adalah beberapa jam lebih awal dari yang saya harapkan. Tang San tahu bahwa dia mungkin bertahan sedikit lebih dalam mengejar milenium. Ini tidak terlepas dari kemampuannya sebelumnya untuk tenang dan membenamkan dirinya dalam kultivasi. Sekali lagi mengungsi, mencari arah, Tang San melaju dengan cepat, membawa bayangan ilusi, dan terbang lurus ke arah laut. Dengan peningkatan kekuatan jiwa, bahkan kecepatan terbang meningkat beberapa poin. Tang San hampir selalu terus terbang dengan kecepatan tertinggi. Untuk memperluas kecepatan sepenuhnya, ia terbang di ketinggian sekitar 1 km dari tanah. Pada ketinggian ini, ada sangat sedikit burung dan tidak ada gangguan. Dan jarak kilometer tidak terlalu jelas dari tanah, belum lagi kecepatannya sangat cepat. Tang Tiga berhenti setiap 6 jam untuk beristirahat. Dalam keadaan kecepatan ekstrim, bukan hanya jiwa tetapi juga roh. Tentu saja, jika Tang San mau, dia juga bisa menjaga kecepatan ini selama 3 hari tanpa berhenti. Namun, Tang San tahu bahwa jika dia melakukan itu, dia pasti tidak akan mampu mempertahankan kekuatannya dalam kondisi terbaik. Setelah dia terjebak dalam milenium, bahkan akan lebih berbahaya untuk dihadapi. Dan setiap 6 jam istirahat, ia akan mampu menjaga kondisi fisiknya di puncak, siap beradaptasi. Setelah lebih dari 2 hari penerbangan, waktu yang disepakati antara dia dan salju milenium akan segera datang. Dan di bawah penerbangan kecepatan penuhnya, pantai semakin dekat, dan dia bahkan mencium aroma laut di udara. Perisai tubuh Bohai dilepaskan dari tubuh sebelum 6 jam, yang membuatnya tidak terlihat. Ini tentu saja untuk mengisolasi pencarian ribuan dewa salju. Tang San tahu bahwa jika dewa 1000 mil salju benar-benar mengejar dirinya, saya takut tidak ada yang terlihat. Kecuali dia dapat menemukan tempat yang tidak kurang dari ukuran Star Forest, dia akan memiliki 50% dari genggamannya. Tetapi jelas bahwa ada sangat sedikit keberadaan di seluruh benua Douro, seperti hutan bintang. Terlebih lagi, itu tidak aman. Sebelumnya, Millennial Snow tidak menggunakan artefak saat mencari dia dengan Tuhan. Siapa yang tahu di mana dia akan meningkatkan pikirannya setelah menggunakan artefak? Karena itu, Tang San hanya menggunakan Bohai Seam cover-nya untuk menyembunyikan tubuhnya atau tetap terbang dengan cepat. Apa yang paling dia harapkan sekarang adalah Qian Sui bisa menilai arah yang salah ketika mencari dirinya sendiri, atau kekuatan setingkat dewa terbatas, dan dia tidak bisa mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Menurut situasi saat ini, ada paling banyak 3 jam lagi, dan Anda dapat mencapai pantai sendirian. Selama Anda sampai di sana dan memasuki laut, tidak ada gunanya untuk dapat menggandakan pikiran Anda. Sebagai pewaris Poseidon, jika dikunci di laut oleh lawan, Tang San tidak perlu campur. Laut itu seperti rumput perak biru, tetapi wilayah lautnya jauh lebih besar dari hutan besar. Kekuatan Poseidon cukup menjadi penutup terbaik untuk Tang San. Dalam 10 menit dan 1 detik terakhir, seluruh orang di Tang San dalam keadaan tegang, dan tangan kanannya menggenggam Trident of Poseidon, menjaga dirinya dalam kondisi penerbangan berkecepatan tinggi. Cuaca hari ini sangat cerah, dan visibilitas di udara sangat tinggi. Belum lagi fakta bahwa konjak ungu Tang San sendiri dapat melihat jauh. 2 jam berlalu, dia sudah melihat sosok laut jauh, dan merasakan uap dari langit. Terburu-buru, cepatlah, bahkan jika itu tenang seperti dia, pada saat ini detak jantung sedikit lebih cepat dari biasanya. Itu datang, tidak perlu 1 jam, Anda pasti dapat mencapai pantai. Ini telah melewati waktu yang disepakati 2 jam, dan salju milenium masih belum tiba. Tentu saja, bahkan jika dia adalah dewa, kecepatannya masih terbatas, dan tidak dapat bergerak di seluruh benua seperti teleport. Sepertinya saya benar-benar ingin lepas dari pengejarannya, ribuan salju. Setelah saya mencapai dewa laut, saya harus mengklaim kembali rasa malu yang telah Anda berikan kepada saya hari ini. Namun, Tang San jelas sedikit lebih bahagia. Setelah 1/4 jam, ketika dia jauh dari laut, tiba-tiba, Tang San merasakan tubuhnya menegang, terutama jiwa yang gemetaran. Perasaan. Kegelapan di hatiku tidak baik, aku menoleh dan melihat ke belakang dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba hati jatuh ke dasar lembah. Tanpa mengetahui seberapa jauh itu, titik cahaya emas kecil mendekat dengan cepat, hampir hanya berkedip,
dan titik cahaya emas telah berlipat ganda, saya bisa membayangkan betapa mengerikan kecepatannya. Selain salju milenium, siapa lagi yang bisa mencapai kecepatan ini? Hati Tang San menghela nafas, dan hal yang paling mengkhawatirkan terjadi, dia mengerti bahwa meskipun salju itu dewa, dia tidak bisa menebak ke arah mana dia pergi, tetapi dia masih bisa mengejar ketinggalan. Buktikan pertanyaan, jejak apa yang harus ditinggalkan padanya. Dengan pikirannya, dia dapat secara akurat memahami arah keberangkatannya. Dan jejak ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya temukan sendiri. Pada saat yang sama, Tang San juga dapat merasakan bahwa ada tekad untuk terus mendekati titik-titik cahaya yang terus-menerus dia dekati. Kali ini, Qian Sui Snow harus bertekad untuk menghancurkan dirinya sepenuhnya. Tidak mungkin untuk menggunakan mentalitas kontradiktifnya terhadap dirinya sendiri. Apalagi, kali ini dia jelas lebih kuat dari yang terakhir kali. Tampaknya apa yang harus saya hadapi adalah malaikat-malaikat yang mengenakan kostum malaikat. Hanya tinggal setengah jam lagi, dan ketika Anda melihat jalan ke tempat tujuan, Anda harus menyingkirkan krisis kehidupan dan terperangkap di sisi lain. Perasaan ini tidak nyaman. Sosok Qian Sui Snow sudah muncul di garis pandang. Dalam beberapa menit, dia akan benar-benar terperangkap olehnya. Apa yang harus saya lakukan? Di mata Tang San, hawa dingin bersinar, dan bila utama Poseidon Trisula rata di dahinya, sehingga sentuhan dingin pada bilahnya membuatnya tenang, menggigit giginya, mengecilkan dan langsung ke tanah. Pergi. Dewa malaikat dapat dikatakan sebagai penguasa langit. Ketika kakek Tang Chen dan ribuan aliran Tao menggunakan nama yang sama, ada wajah Tang Chen yang tak terkalahkan, langit seribu arah yang tak terkalahkan, dan lautan posi yang tak terkalahkan. Jelas, hampir tidak mungkin untuk bersaing dengan salju milenium di udara. Karena itu, Tang San memilih tanah yang paling cocok untuk pertempurannya sendiri. Bergegas menuju tanah dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, di bawahnya, itu adalah daerah perbukitan yang luas. Setelah melintasi bukit ini, dan kemudian membalik dua gunung, Anda dapat mencapai pantai. Saat terbang, Tang San juga mengangkat Trisula Poseidon di tangannya, seolah-olah untuk menyambut salju berusia ribuan tahun. Cahaya Dewa Laut ditembakkan ke jantung Poseidon, dan Trigeminal tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang kuat. Pada saat yang sama, dia sudah bergegas ke bukit di bawah, dan 8 tombak laba-laba muncul dari belakang pada waktu yang tepat, ketika pil bintang melompat, dan dengan cepat bergerak maju. Sinar Dewa Laut Riden melihat salju. Tentu saja, cemoohan muncul di sudut mulut, tubuh dipercepat lagi, keenam sayap terbentang bersamaan, dan kemudian ditembak lagi. Cahaya keemasan Dewa Malaikat itu seperti memecah ruang secara umum, beberapa kali bernafas, Millennium Snow sudah sampai di puncak Tang Santou. Cahaya keemasan naga turun dari langit, seperti matahari bersinar di bumi. Biarkan kecepatan Tang San cepat, dan tidak mungkin untuk melewati cahaya dengan cepat. Cahaya keemasan yang kuat menyelimuti seluruh ruang dalam sekejap. Fluktuasi cahaya emas adalah bidang malaikat. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya, bidang para malaikat di milenium setidaknya telah berlipat ganda. Kengerian terhadap cahaya emas yang kental itu seperti yang fisik. Benar-benar tertutup olehnya. Tang San tidak akan pernah memiliki kesempatan. Bahkan jika itu adalah pukulan pamungkas dari cincin goreng ditambah kekacauan jubah, tidak mungkin untuk memecahkan bidang tingkat dewa ini. Millennium Snow dan terakhir kali menghadap Tang Sanshi benar-benar berbeda. Tanpa kostum istana yang elegan dan mulia, itu adalah kostum malaikat yang berevolusi dari 6 tulang jiwa set malaikat. Armor emas yang menyilaukan dibuat seluruhnya proporsional dengan tubuhnya. Dada yang terangkat, mempersempit baju besi pinggang ramping, panjang emas rok setengah panjang, bahu bulat, dan baju besi lain yang sempurna merangkul tubuh. Akankah dia seluruh orang diselimuti? Dan merek malaikat kecil di dahi dipeluk oleh cincin di dahinya. Pusat cincin itu bersinar, dan permata kecil seperti malaikat bersinar, dan gelombang ombak terbentang di atas cincin itu. 7 puncak membentuk tutup kepala seperti mahkota putri. Pola berbulu menyebar di mana-mana dalam baju besi, dan 6 sayap di belakangnya telah benar-benar berubah menjadi emas yang indah dan transparan. Dalam getaran cahaya, lingkaran riak emas terus menyebar di sekitar tubuh milenium. Di tempat terbuka, pedang malaikat di tangannya, yang telah menjadi benar-benar emas, terbuka, seperti sayap sepasang malaikat yang sama. Api besar keemasan menyelimuti setiap bagian tubuh. Tidak diragukan lagi, 1000 salju seperti itu adalah malaikat sejati dari para malaikat. Cahaya emas besar yang turun dari langit dilepaskan dari pusat dahinya pada hari cincin kepala, permata emas dari bentuk malaikat kecil. Hampir hanya cahaya keemasan yang berkedip-kedip, tubuh Tang San telah memadat,
dan kecepatan perjalanan telah berhenti. Pembebasan 8 tombak laba-laba ini seperti laba-laba yang jatuh ke jaring besar, bahkan jika itu adalah langkah maju. Sulit. Jutaan salju mencibir, meskipun orang-orangnya melayang di sana, tetapi suara itu terdengar dari segala arah, seperti bahasa Sanskerta yang pernah terdengar di dunia di Tangshan. Mengejutkan. Tang 3. Bagaimana cara melarikan diri tetapi dikejar? Bagaimana putus asa? Qian Xiaosui telah kehilangan keinginan untuk menaklukkan Tangshan, dan beberapa hanya membunuh. Jika dia tidak menjadi dewa, dia sudah mati di tangan Guanyin, Guanshan. Dia tidak bisa memikirkannya, dan tubuh setingkat dewa tidak bisa mengatasi pukulan itu. Menciptakan kembali hati, bahkan bagi Tuhan, bukanlah tugas yang mudah. Rasa sakit itu tidak lain adalah menerima warisan malaikat. Lagi pula, malaikat tidak dikenal karena kemampuannya untuk pulih. Itu hanya dapat dipersatukan kembali menjadi hati dengan kekuatan besar. Proses ini benar-benar menjangkiti ribuan mil salju. Dan dia juga menggunakan rasa sakit dari 3 hari untuk meningkatkan tingkat pembunuhan di hatinya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergi sekuat tenaga dan kejar Tangshan. Seperti yang diharapkan Tangshan, ketika Qian Xuesue bertempur bersamanya di hutan bintang, ia membekas jejak Tuhan padanya. Ini adalah dewa-dewa malaikat, meskipun itu tidak akan menyebabkan apapun pada Tangshan. Cedera, tetapi selama dia masih di planet ini, di atas benua, dimanapun dia berada, Millennium Snow dapat menemukannya dengan pikirannya sendiri. Reformasi bisnis hanya 2 hingga 3 jam, dan mata air suci yang sakral telah pulih dari hatinya. Hanya 1 jam untuk benar-benar mengejarnya. Benar-benar 1000 mil. Ini benar-benar tidak nyaman. Salju milenial, kamu terlihat seperti baju besi ini, tapi itu lebih heroik, ini adalah artefak yang kamu dapatkan sebagai malaikat-malaikat. Tangshan memandang ke langit. Meskipun tubuh yang menutupi tubuhnya masih emas, tetapi transparan, ia dapat melihat salju di langit, tetapi bidang malaikat yang kuat mulai melahap jiwanya. Ribuan jalan salju dan dingin. Ya, ini adalah baju besi malaikat Allah. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa merasakannya. Seberapa besar jarak antara kamu dan aku sekarang? Bahkan jika kamu pergi keluar, itu tidak mungkin. Saya bertarung. Ini sangat dekat dengan tujuan, tetapi sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan lagi. Karena Anda adalah pewaris Poseidon, bagaimana saya dapat membawa Anda kembali ke laut? Pergi ke neraka. Saya tidak berencana untuk berbicara dengan Tangshan II lagi, karena Qian Xuesnow takut untuk mengguncang pembunuhannya sendiri, dan pedang malaikat di tangannya perlahan-lahan terangkat. 2 sayap penjaga tangan melepaskan jalan Xiongguang, dan tiba-tiba mereka terlihat jelas. Melihat emas yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti pedang yang terkondensasi pada hari itu. Sebuah pemandangan aneh muncul, kecuali lokasi di mana salju milenium berada, cahaya di sekelilingnya menjadi gelap, sinar matahari benar-benar bersinar pada saat ini, hanya menyinari pedang malaikat sucinya, matahari yang mengerikan. Kekuatannya langsung naik, dan seluruh tubuh salju milenium ditutupi dengan lapisan emas merah. Bisa dibayangkan bahwa guntur malaikat Allah ini akan mengerikan oleh pukulan dewa matahari. Tangshan secara alami tidak akan menunggu untuk itu. Tentu saja dia mengerti bahwa pukulan ini bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Cahaya hitam melonjak, palu kalajengking telah muncul di tangan kirinya, 8 cincin jiwa semua telah pulih, dan cincin jiwa pertama menyala hampir ketika Millennium Sword diangkat oleh Millennium Snow. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya keemasan yang menarik juga bergoyang dari trisula Dewa Laut di tangan kanannya. Salju milenium berbeda dari 3 hari yang lalu, dan Tangshan berbeda. Meskipun dia tidak bisa menjadikan dirinya kekuatan setingkat dewa melalui kostum malaikat, seperti Millennium Snow, jangan lupa bahwa dia memiliki lebih banyak senjata Dewa Laut dengan pikiran dan pikirannya, Dewa Laut Trident. Riak-riak Trident Poseidon menyebar untuk waktu yang singkat, tetapi sebentar membersihkan bidang malaikat untuk sementara waktu, dan palu kalajengking Tangshan melambai pada saat ini, bukan salju di udara. Itu adalah tanah menuju kakinya. Dalam kasus pelepasan roh cincin jiwa pertama, palu kalajengking gelap menyelinap ke tanah diam-diam. Saat berikutnya, tubuh Tangshan menghilang. Tepat di tengah-tengah udara, momen pedang suci malaikat yang memadatkan kekuatan matahari menghilang. Bilah merah emas, seperti pembajakan seluruh bumi, saat ketika cahaya merah emas bertabrakan dengan tanah, tidak ada suara, tetapi seluruh bumi dipotong menjadi mulut besar, dan udara benar-benar terdistorsi. Banyak sedimen dan batu meleleh dalam kekuatan matahari yang mengerikan. Pukulan ini, tetapi salah satu dewa nyata, disebut pedang matahari.
Itu adalah kekuatan unik Dewa Malaikat. Kekuatannya kuat, lebih baik daripada daya ledak. Dewa Malaikat bersayap 6, atributnya sendiri didasarkan pada kesucian, ditambah dengan nyala api. Pada saat ini, di bawah aksi pedang malaikat dari salju milenium, dua atribut benar-benar pecah melalui kekuatan matahari. Pedang ini pecah ke bagian depan tanah dan menutupi kisaran 500 meter dengan diameter. Sebuah lubang yang sangat besar muncul di bumi setelah cahaya keemasan. Selain itu, lubang yang dalam masih tumbuh, karena semuanya diberikan dengan lapisan emas merah, yang mengembang dengan pencairan terus-menerus. Ketika pedang suci matahari jatuh ke tanah, wajah salju milenium menunjukkan sedikit kesedihan. Dalam pendapatnya, tidak mungkin bagi Tang San untuk lolos dari serangannya sendiri. Lagi pula, ini adalah satu-satunya pria yang dia sukai. Hasilnya adalah dia mati di tangannya sendiri. Rasa sakit semacam itu terus-menerus menjilat hatinya. Dia tahu bahwa penilaiannya benar. Tang San telah menjadi cacat terbesar di hatinya. Pada titik ini, membunuhnya dengan tangan telah membuat kelemahan ini sangat besar. Jangan pernah biarkan orang tahu tentang ini. Namun, rasa sakit dan kesedihan di wajahnya tidak bertahan lama, melihat bahwa lubang besar di tanah mencair dan mengembang. Raut wajah milenium salju tiba-tiba membeku. Pada saat pedang suci matahari jatuh di tanah, bahkan dewa-dewanya harus berkumpul, agar tidak terpengaruh oleh matahari yang mengerikan. Namun, pada saat ini, kekuatan pedang matahari menyebar, dan pikiran dewanya menyebar keluar dari tubuh dan menemukan bahwa nafas yang selalu dikunci oleh dewa sendiri tidak hilang dengan pedang matahari. Kecepatan cepat, menuju ke laut. Bagaimana itu mungkin? Ini adalah pemikiran pertama di jantung milenium. Saat berikutnya dia sudah terbang keluar. Melihat tanah yang tidak berpenghuni, ada sedikit kelegaan di sudut mulutnya. Pada saat ini, dia merasa sedikit dalam suasana hati yang baik, dan bahkan beberapa harus melupakan rasa sakit ketika jantung pecah. Tang San tidak mati. Napasnya tidak hilang, masih melarikan diri, ia tidak mati. Namun, salju milenium dengan cepat disiagakan, dan senyum di wajahnya menghilang dalam beberapa menit. Jelas dia datang untuk membunuhnya, mengapa dia tidak begitu bahagia bahwa hatinya akan sangat nyaman? Setelah hidup dan mati, tampaknya posisinya di hatinya lebih dekat. Ribuan alis salju berkerut, dia tahu untuk melanjutkan dengan cara ini, aku takut Tang San tidak membunuh. Aku takut jantungku akan jatuh lebih dulu. Tubuh tiba-tiba dipercepat dan bergegas menuju tanah. Tang San, kamu benar-benar baik, kamu bisa memikirkan cara seperti itu. Benar-benar kerugian, Anda bisa melakukannya. Bagaimana Tang San lolos dari pedang matahari? Tampaknya mustahil untuk diselesaikan, tetapi sangat mudah untuk mengatakannya. Dia hanya menggunakan keterampilan jiwa, dan dia membiarkan dirinya keluar dari lingkup pedang suci matahari. Tang San tidak pernah menjadi orang yang akan membuang waktu. Dalam 2 hari terbang, pemikirannya belum berhenti. Dia tidak akan pernah cukup beruntung untuk berharap bahwa salju milenium tidak akan menyusulnya, dan adalah orang bijak untuk melakukannya di hari hujan. Oleh karena itu, dia telah berpikir tentang bagaimana menghadapi pengejarannya setelah dia dikejar oleh negara milenium yang perkasa. Di antara mereka, dia memikirkan metode. Jelas tidak mungkin bagi langit yang terbang untuk melarikan diri dari pengejaran milenium. Dia adalah dewa malaikat. Karena langit tidak cukup, maka saya akan terpana. Di antara 7 cincin jiwa dari 2 seni bela diri di Tang San, hanya 1 cincin jiwa yang terkait dengan bumi, tetapi itu adalah cincin jiwa seperti itu, yang cukup baginya. Itu adalah cincin jiwa pertama dari Titans of the Titans. Sebagai cincin jiwa 100.000 tahun, cincin jiwa pertama ini telah memberi Tang 200.000 tahun keterampilan jiwa. Tang San tidak pernah menggunakannya. Dia telah menggunakan 2 keterampilan jiwa di lengan kiri Titan. 2 keterampilan jiwa yang dibawa oleh cincin jiwa adalah palu Titan dan kekuatan bumi. Bukan 2 keterampilan serangan, tetapi serangan yang kuat, tambahan. Kekuatan hammer Tang San dari Titan telah diuji. Kekuatan serangan dari skill jiwa berusia 100.000 tahun ini tidak lebih buruk dari palu bertangan besar yang ia gunakan untuk membuat cincin jiwa pertama ini rusak. Saya masih memilikinya. Hanya beberapa saat setelah pertunjukan, tidak seperti kumis besar di atas ring. Efek dari kekuatan dasar keterampilan lain sepenuhnya merupakan efek tambahan. Mengontrol kekuatan bumi untuk penggunaannya sendiri, jika dikombinasikan dengan palu Titans, ditambah dengan atribut Tang San dan kekuatan palu Hao Tian itu sendiri, sudah cukup untuk menjadi senjata serangan paling kuat di dinasti Tang. Tetapi pada saat ini, Tang San tidak menggunakan kekuatan penghancur yang dapat dihasilkan oleh 2 jiwa ini, tetapi mengandalkan kekuatan bumi untuk mengendalikan bumi.
Nama Titan, di zaman kuno benua Douro, melambangkan dewa bumi. Ada juga nama untuk para Titan, yang disebut putra bumi. Ini juga alasan mengapa para Titan bisa menjadi raja hutan dan menjadi makhluk jiwa teratas. Saya ingin bertanya, Kaisar Perak Biru Tangsan adalah yang paling dikontrol oleh semua rumput perak biru, dan selama ada tempat di mana tanah itu berada, raksasa Titan dapat mengerahkan kekuatan yang paling kuat. Kesenjangannya jelas. Oleh karena itu, setelah Tangsan melepaskan cincin jiwa pertama Hao Tianhammer, ia segera membiarkan tubuhnya menyelinap ke tanah dalam sekejap. Pada saat yang sama, keterampilan terbang lengan kanan Kaisar Perak Biru dibuka sepenuhnya, dan bumi dan batu dikeringkan oleh kekuatan bumi. Terbang dengan cepat dari tanah. Pada saat yang sama, untuk meningkatkan kecepatan ke ekstrim, ia juga menggunakan kontrol gravitasi dari keterampilan tulang lengan kiri. Kali ini, alih-alih meningkatkan gravitasi, itu mengurangi gravitasi dan cocok dengan kontrol kekuatan bumi, sehingga Tangsan dalam waktu singkat. Tanah juga seperti terbang di tanah. Seperti ikan berenang cepat keluar dari medan perang. Dewa malaikat adalah dewa yang mengendalikan langit. Oleh karena itu, bahkan kekuatan salju milenium tidak dapat membuat ladang malaikatnya bertindak di bawah tanah, dan Tangsan, yang berada di luar batas lapangan, dengan cepat terkuras habis. Tapi itu saja, dia masih terpana oleh kekuatan Sun Sword. Perasaan panas terik hampir langsung melelehkannya. Untungnya, tombak 8 roh yang berevolusi menjadi ranah para dewa menyelesaikan kekuatan matahari. Lolos dari serangan Millennium Snow, Tangsan masih ragu-ragu, berakselerasi sepenuhnya, dan dengan cepat menuju ke arah laut. Ketika salju Millennium ditemukan, dia sudah berlari hampir 10.000 meter. Qian Xiaosui selalu mengagumi Tangsan. Di matanya, Tangsan seperti jurang maut. Selama Anda menekan keras, atau ketika dia menghadapi kehidupan yang kritis, dia akan selalu menciptakan keajaiban. Terkejut. Tidak diragukan lagi, kejutan terbesar yang dibawa ke salju milenium adalah bahwa lubang itu menembus air mata Guanyin di hatinya. Pada saat ini, Tangsan dapat pergi dengan cepat di bawah tanah, yang juga mengejutkan salju milenium. Tentu saja, dia mengerti hal-hal yang dimengerti Tangsan. Di bawah tanah, efektivitas tempurnya akan sangat melemah. Tangsan juga merasakan napas salju yang berusia ribuan tahun. Dia mengunci dirinya di udara. Ketika serangan berikutnya datang, Tangsan tidak tahu bahwa kekuatan rohaninya telah sepenuhnya tertekan oleh pikiran salju yang berusia ribuan tahun. Informasi yang berguna tentang diri Anda. Dalam keputusasaan, Tangsan membuat pilihan di pertama kalinya, tubuh tiba-tiba membanting, memusatkan jiwa ke Palu, dan dengan cepat menyelam ke kedalaman bawah tanah. Hanya ketika mencapai kedalaman tertentu kita dapat memblokir salju dengan ketebalan bumi. Meskipun kendali terus-menerus atas kekuatan bumi ini bukan konsumsi yang kecil, itu adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri. Tubuh Tangsan memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan tekanan. Meskipun tekanan bumi jauh lebih berat daripada lautan, ia dapat menahannya untuk sementara waktu. Ketika salju milenium siap dikirim, ia dengan cepat menyelinap ke tanah 500 meter. Di bawah. Pada jarak ini, bahkan jika salju milenium meluncurkan serangan tingkat dewa, dengan tubuh Tangsan Qiang, dengan bantalan dan pemblokiran bumi, Qian Sui Snow tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata baginya. Ribuan salju dan gigi perak menggigit, jadi kamu Tang Tiga, kamu terlalu malu. Bahkan jika Anda berada di bawah tanah, bisakah Anda lolos dari pengejaran saya? Dia sangat jelas bahwa selama Tangsan menyelinap ke laut dari tanah, aku takut dia tidak akan bisa membunuhnya. Meskipun bumi memiliki kendala besar pada kemampuannya, itu juga lebih kuat dari laut. Lautan adalah wilayah dewa laut, di mana kemampuan yang bisa dilakukan Tangsan jelas lebih banyak, dan sulit untuk mengatakan apakah pikirannya sendiri dapat terus dikejar. Karena itu, Qian Sui Snow bertekad untuk menyusulnya sebelum dia melarikan diri ke pantai.